beribadah secara daring, namun ini tidak menghalangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tema renang kita hari ini yaitu bekicot. Bekicot? Ada apa ya dengan bekicot? Sebelum kita mencari tahu ada apa di balik bekicot, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri bersama, kita mau memuji Tuhan dengan bersukacita. Hatiku percaya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, berikanlah kelancaran pada pagi hari ini ya Bapa, karena kita akan mengawali renami pada pagi hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan ya Bapa, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Semoga dengan firman-Mu ini, kami Kau berikan kekuatan untuk melangkah, berpikir, dan melakukan segala hal sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Lindungi kami selalu ya Bapa, dan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan memuji-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus begitu baik dan mengasihi kita semua, karena kita adalah ciptaannya yang paling berharga. Untuk itu, mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Mari kita memujikan terima kasih Tuhan.
Shalom anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33, demikian sabda firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Demikian sabda firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama-sama menceritakan tentang Tuhan Allah yang tak terselami oleh akal dan pikiran kita. Kita tidak mampu untuk memahami, memikirkan mengapa Tuhan melakukan ini, itu, mengapa saya begini, mengapa dia begitu, ya. Ayat firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita betapa luar biasanya Tuhan, sehingga kita tidak mampu untuk memahami apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita, orang-orang di sekitar kita, atau alam lingkungan kita. Kenapa begitu ya? Yuk kita belajar bersama-sama melalui kisah bekicot. Nah, tahu bekicot? Bekicot itu semacam siput gitu ya, yang punya rumah, yang punya cangkang. Dan binatang ini sangat terkenal dengan lambatnya dia ketika dia berjalan atau beraktivitas. Sebuah dongeng menceritakan tentang bekicot, dan ini yang menjadi tema kita hari ini, tentang bekicot. Suatu hari bekicot ini berkeluh kesah kepada Tuhan. Ia merasa ada banyak kekurangan di dalam dirinya
Kenapa Tuhan menciptakannya sebagai bekicot yang memiliki begitu banyak kekurangan dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain? Dia berkeluh kesah, aduh, kenapa sih aku diciptakan dengan jalan yang lambat, rumah yang berat, yang harus dibawa kemana-mana. Di dalam keluh kesahnya itu kemudian tidak lama diceritakan Tuhan menurunkan hujan. Dan hujan yang Tuhan turunkan itu cukup lebat gitu ya. Dan oleh sebab itu dia mulai mencari jalan untuk meneduhkan dirinya. Dan kembali dia mengeluh kepada Tuhan, gini loh Tuhan, badanku basah semua. Hewan-hewan lain di hutan ini bisa segera untuk berteduh, sedangkan aku mesti jalan pelan-pelan. Dia kembali berkeluh kesah kepada Tuhan. Dan sampai ketika dia di sebuah tanaman untuk berteduh, ternyata hujan yang sangat lebat itu membuat air di dalam hutan semakin banyak dan semakin membawa benda-benda lain gitu ya. Dan karena air yang cukup deras, bekicot ini pun kemudian ikut terhanyut bersama dengan yang lain. Dan tentu saja untuk menyelamatkan dirinya, dia menyembunyikan badannya di dalam rumah atau cangkang yang diciptakan Tuhan bagi dia. Gak lama kemudian hujan reda, daratan mulai surut, dan dia akhirnya mengeluarkan badannya. Dan dia gak menyangka, wah, ternyata sekelilingnya di hutan itu sudah porak-poranda. Hujan yang Tuhan turunkan begitu menyebabkan kerusakan di sekitarnya. Dan dia mulai menyadari betapa dia selamat karena Tuhan menciptakan bagian-bagian tubuh yang istimewa yang selama ini dia keluh kesahkan kepada Tuhan. Dia kemudian meminta ampun kepada Tuhan dan mulai bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Ya Nana, mungkin kita pernah ya seperti bekicot di dalam cerita dongeng kita. Kita berkeluh kesah kepada diri kita, kepada papa mama, kepada teman, atau mungkin kamu pernah berkeluh kesah kepada Tuhan di dalam doa-doamu. Kamu bertanya tentang semua kekurangan yang ada padamu dan mengapa Tuhan memberikan begitu banyak kelebihan kepada orang-orang di sekitarmu. Mungkin kamu bertanya, kenapa saya tidak menjadi anak yang jenius seperti yang lain? Kenapa keluarga saya seperti ini, tidak seperti keluarga yang lain? Ada begitu banyak keluhan-keluhan kita. Kita mulai membandingkan semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita, keluarga kita, dengan orang lain dan keluarga lain. Padahal menurut firman Tuhan yang kita baca di Roma 11, semua yang telah Tuhan berikan kepada kita itu yang terbaik untuk kita. Dengan sangat jelas firman Tuhan katakan, sungguh tak terselidiki keputusan Tuhan dan sungguh tak terselami jalan Tuhan. Percaya yuk, belajar untuk percaya bahwa semua hal yang terjadi, semua hal yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita, yang mungkin selama ini kamu melihat sebagai kekurangan dan bukan sebagai berkat, mari kita belajar percaya bahwa semua itu diberikan Tuhan bagi kita untuk sebuah kebaikan yang mungkin tidak akan kamu sadari dalam waktu dekat, tetapi kamu akan menyadarinya suatu saat nanti. Biarlah kita boleh belajar bersyukur. Bersyukur untuk semua hal yang tidak kamu sukai, yang selalu kamu keluh kesahkan kepada Tuhan. Bersyukur untuk keluarga yang penuh dengan kekurangan di matamu. Bersyukur untuk semua kekurangan yang Tuhan ciptakan di dalam dirimu. Bersyukur untuk semua peristiwa yang tidak kamu inginkan. Sebab kita percaya seperti firman Tuhan, bahwa semuanya itu Tuhan rencanakan sangat indah.
kita tidak mampu untuk memahami apa yang menjadi rencana atau ketetapan Tuhan. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan baik dan bahkan sangat baik buat hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, selalu bersyukur. Terpuji nama Tuhan. Kita berdoa yuk. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur untuk segala sesuatu yang kami terima di dalam kehidupan kami, baik sesuatu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, sebab kami mau belajar percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Engkau adalah Tuhan yang sangat baik bagi hidup kami. Jika hari ini kami mengalami berbagai hal yang tidak menyenangkan hati kami, anggota keluarga yang sakit, keadaan keluarga kami, papa mama di dalam pekerjaannya, sekolah kami memohon Tuhan tetap memberikan kami semangat belajar, memberikan kami iman, kesetiaan untuk terus beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami. Berkatilah setiap program sekolah kami, sehingga menjadi sarana bagi kami untuk semakin memahami apa yang menjadi rencana Tuhan lewat masa depan kami. Kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal, untuk negara kami Indonesia yang masih terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Berikanlah kami semua kemampuan untuk menjaga kesehatan kami. Dan jika kami mengalami sakit atau terpapar COVID, kami yakin dan percaya Tuhan juga memberikan semangat dan kemampuan bagi kami untuk berupaya tetap disiplin di dalam pengobatan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa kesulitan kami ini pasti akan berlalu karena pertolongan Tuhan. Berkati setiap kami yang terus berjuang, saudara kami yang terpapar COVID, saudara kami yang terdampak secara ekonomi gara-gara pandemi ini. Biarlah kasih setia Tuhan terus berlimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami akan belajar bersama dengan teman-teman dan dengan Bapak Ibu Guru. Biarlah Tuhan juga menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, itu tadi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Devi. Bagaimana? Apakah kalian diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Dari seekor bekicot kita belajar bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan merancangkan hal-hal yang luar biasa dan ajaib di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan sekali lagi, yaitu bersyukurlah.
Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, demikianlah Renami kita hari ini. Sampai jumpa di Renami berikutnya. Dadah!